Selamat pagi para sahabat Dhamma dimanapun Anda berada. Semoga Anda semua senantiasa selalu diberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Selamat datang di Wudiko Channel Namo Buddhaya. Kembali lagi pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan atau menceritakan kisah-kisah inspiratif dari cerita-cerita Dhammapada Atthakatha. Yang mana kali ini saya akan menyampaikan syair 3 dan 4 dari kisah Tisatera, masih bab 1 ya, syair berpasangan Yamaka Waga, di mana diceritakan ya di dalam kisah Tisatera ini ya. Dia adalah seorang biku yang menjadi biku dalam usia lanjut, maksudnya sudah cukup berumur masuk menjadi biku, dan Tisa ini merupakan masih sepupu ya, masih sepupu atau saudara dari Buddha Gotama ya, masih saudara dari Buddha Gotama. Dan walaupun Tisa ini adalah seorang biku yang baru masuk komunitas ya, tapi lagaknya atau gayanya itu seperti biku senior ya, seperti biku yang sudah lama. Dan jika nanti ada biku lain yang menegur, dia cenderung tidak senang. Nah, jadi para sahabat Dhamma, mari supaya tidak salah paham, supaya tidak salah pengertian, maka ikuti terus, tonton video ini sampai selesai, sehingga diharapkan nanti setelah Anda menonton dan mendengarkan cerita Dhamma inspiratif ini bisa memberikan pemahaman baru kepada kita, sehingga juga tidak memunculkan pemikiran-pemikiran yang kurang baik, sehingga kita bisa tuntas untuk memberikan penilaian setelah kita mendengar dan menonton secara utuh. Baiklah para sahabat Dhamma, saya akan langsung memasuki atau menceritakan kisah dari Tisatera ini ya. Tisatera merupakan putra kakak perempuan dari ayah Pangeran Siddhartha. Ia menjadi biku pada usia yang telah lanjut. Maksudnya si Tisa ini memasuki komunitas atau menjadi anggota sangga itu sudah cukup berumur ya. Dan suatu saat tinggal bersama dengan Sang Buddha ya. Biku Tisa ini tinggal bersama dengan Buddha ya. Walaupun baru beberapa tahun menjalani kebikuannya atau walaupun baru beberapa tahun menjadi biku ya, ia bertingkah seperti biku senior dan senang mendapat penghormatan serta pelayanan dari biku-biku yang berkunjung kepada Sang Buddha. Sebagai biku junior, ia tidak melaksanakan semua kewajibannya. Di samping itu, ia juga sering bertengkar dengan biku-biku muda lainnya. Nah ini ya, garis bawahi ya, sebagai catatan. Walaupun biku ya, kadang masih sering bertengkar. Nah ini makanya nanti kalau para sahabat Dhamma kadang mungkin suatu saat melihat kok udah jadi biku pun masih bertengkar ya, masih tidak akur. Ternyata di zaman Buddha hal ini juga sudah pernah terjadi ya, udah sering terjadi ya. Maka tidak heran misalnya kalau dalam kehidupan ini kadang masih ada biku yang tidak cocok, masih bertengkar. Itu satu hal yang mungkin tidak asing. Namun alangkah baiknya dengan mengetahui itu, apalagi sebagai seorang komunitas atau para biku, mestinya hal-hal seperti itu mestinya harus kita hindari ya. Nah kita lanjut ke ceritanya. Suatu ketika seorang biku muda menegur kelakuan Tisa. Hal itu membuat biku Tisa sangat kecewa dan sedih ya. Dan kemudian ia melaporkan hal itu kepada Sang Buddha. Biku-biku lain yang mengetahui permasalahan tersebut mengikutinya untuk memberikan keterangan atau klarifikasi yang benar kepada Sang Buddha jika nanti dibutuhkan. Sang Buddha yang telah mengetahui kelakuan biku Tisa
menasehatinya agar ia mau mengubah perilakunya, tidak memiliki pikiran membenci. Buddha mengharapkan dan meminta kepada Bhikkhu Tissa agar tidak memiliki pemikiran benci atau ketidaksenangan terhadap bhikkhu lain. Kemudian Sang Buddha juga mengatakan bahwa bukan pada kehidupan kini saja atau bukan hanya dalam kehidupan ini saja Bhikkhu Tissa mempunyai watak keras kepala. Juga pada kehidupan sebelumnya, Bhikkhu Tissa pernah terlahir sebagai seorang pertapa yang keras kepala bernama Dewala. Karena suatu kesalahpahaman, ia mencerca seorang pertapa suci, meskipun raja ikut campur tangan dengan memintakan ampun kepada pertapa suci itu, Dewala tetap berkeras kepala dan menolak untuk melakukannya. Hanya dengan paksaan dan tekanan dari raja, Dewala barulah mau meminta ampun kepada pertapa suci tersebut. Nah, ini menunjukkan memberikan satu pemahaman bagi kita yang mana Bhikkhu Tissa ini pada kehidupan sebelumnya juga ia seorang pertapa yang juga sangat keras kepala. Bahkan sampai seorang raja turun tangan untuk meminta maaf kepada pertapa suci. Namun Dewala ini itu waktu kehidupan itu juga dia lahir sebagai seorang pertapa, tetap menolak. Dan ternyata kehidupan watak-watak yang sebelumnya yang keras kepala seperti itu juga masih terbawa pada kehidupan sekarang ini. Lalu apa pembelajaran yang dapat kita peroleh dari cerita ini? Maka ketika kita mengetahui ada seseorang memiliki watak keras atau mungkin ketidakcocokan dengan kita bisa merenungkan kembali. Oh, mungkin dalam kehidupan sebelumnya juga orang ini sama seperti ini, memiliki perilaku tingkah laku seperti ini. Maka tidak heran perilaku-perilaku dalam kehidupan sebelumnya itu masih terbawa dalam kehidupan saat sekarang ini. Jadi dengan kita memahami hal seperti itu maka tidak mudah juga bagi kita untuk timbul kebencian dan membalas dengan kebencian dari sikap-sikap orang mungkin yang tidak baik terhadap kita. Nah, ini memberikan satu pemahaman bagi kita agar kita juga tidak mudah terpancing emosi ketika mungkin orang lain memperlakukan kita kurang baik. Karena kalau kita mendengar dari cerita-cerita ini bahwa mungkin apa yang dilakukan orang tersebut mungkin terhadap kita atau kepada orang-orang di sekitar kita dalam kehidupan sebelumnya, hal itu juga pernah dilakukan oleh orang tersebut. Maka dengan memiliki pemahaman bahwa apa yang kita lihat, apa yang kita dengar walaupun itu mungkin tidak nyaman bagi kita, dengan kita merenungkan kembali mungkin kehidupan lampau dia pernah juga seperti ini dan masih dia membawa perilaku-perilaku yang kurang baik tersebut pada kehidupan sekarang ini, maka hendaknya kita tidak membalas dengan ketidaksenangan atau ketidaksukaan. Dan setelah itu pada akhir wejangan ketika Buddha menceritakan kepada para bhikkhu dan memberikan nasihat kepada Bhikkhu Tissa, lalu Buddha Gautama membabarkan syair 3 dan 4 seperti berikut ini. Ia menghina saya, ia memukul saya, ia mengalahkan saya, ia merampas milik saya. Selama seseorang masih menyimpan pikiran seperti itu, maka kebencian tidak akan pernah berakhir. Ia menghina saya, ia memukul saya, ia mengalahkan saya, ia merampas milik saya. Jika seseorang sudah tidak lagi menyimpan pikiran-pikiran seperti itu, maka kebencian akan berakhir.
Jadi para sahabat Dhamma, jadi pada intinya bagaimana kebencian itu akan berakhir bila tidak dibalas dengan membenci, atau kebencian itu akan berakhir jika dibalas dengan kasih sayang atau cinta kasih. Sehingga dengan memahami hal ini, dengan mendengarkan dan setelah mendengarkan cerita atau kisah Dhamma inspiratif ini, diharapkan para sahabat Dhamma bisa mempraktekannya di dalam kehidupan sehari-hari, terutama perilaku-perilaku baik, ya, perilaku-perilaku baik yang patut untuk dicontoh, yang patut untuk ditiru, bisa dipraktekkan di dalam kehidupan kita. Ya, semoga dengan cerita inspiratif yang saya sampaikan tadi bisa memberikan atau menambah wawasan dan pengetahuan kita, dan juga bisa memunculkan keyakinan yang lebih kuat terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Semoga semua makhluk selalu berbahagia. Sabe sata bawantu suki tata. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.